Baik, baik rekan-rekan semua, selamat sore. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan presentasi kami, yaitu dari perusahaan PT KAI. Oke, di sini ada nama-nama kelompoknya. Saya sendiri, lihat sebelah saya ada Melvin, saya ada Farel, dan di sana ada Steven. Oke, kita mulai pertama dari sejarah PT KAI. Kita mulai dari sejarah PT KAI itu sendiri. Jadi sejarah perpetaan di Indonesia itu dimulai pada tahun 1864, tepatnya di Semarang, di mana pada saat itu gubernur Hindia Belanda membuka jalur perkereta apian dari Semarang ke Forstenlanden atau Solingen. Terus pembangunan ini sangat dilakukan oleh perusahaan swasta Netherlands Indies Railway Mass Company atau NSM. Lalu selanjutnya pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api di negara melalui Staatspoorwegen atau SS pada tanggal 8 April 1875. Rute pertama itu dari Surabaya, Pasuruan sampai Malang. Pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerahkan syarat kepada Jepang. Kala itu Jepang datang ke Indonesia dan menggantikan Belanda. Semenjak itu, perkereta Indonesia diambil alih Jepang dan berubah nama menjadi Republik Soekarno. Nah, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambilan stasiun dan kantor pusat kereta yang dikuasai Jepang. Puncaknya itu mengambil alih kantor pusat yang ada di Bandung pada tanggal 28 September 1945. Nah, tanggal 28 September ini menjadi hari kereta api Indonesia atau hari peringatan ulang tahun kereta api Indonesia. Di sini ada beberapa logo perusahaan yang pernah dipakai oleh PT KAI dari tahun 1953 sampai 2020 yang paling terbaru. Nah, tapi dari kelompok kami akan membahas pada periode 28 September sekitar tahun 2011. Kita akan fokus di sini. Sekarang kita ke struktur organisasi PT Kereta Api Indonesia. Jadi PT Kereta Api Indonesia mempunyai struktur perusahaan yang terdiri dari beberapa divisi yang secara khusus tersusun dari berbagai bagian dan daerah keoperasiannya. Ini memiliki peran yang penting untuk menjelaskan fungsi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang perusahaan untuk mencapai mekanisme yang efektif dan efisien. Next. Jadi ini adalah struktur organisasi yang berjalan saat ini. Jadi ada direktur utamanya, direktur niaga, direktur operasi, direktur pengelolaan prasarana, kemudian ada direktur perencanaan strategis, direktur keselamatan dan keamanan, SDM dan umum, direktur pengembangan usaha dan kelembagaan, kemudian ada direktur keuangan dan manajemen risiko. Yang selanjutnya ada kemampuan kereta api di Indonesia. Kita mulai dengan historinya. Jadi PT KAI ini dulu pada zaman tahun 2000 sebelum 2009 kan direkturnya dulu Pak Jonan. Nah, pada tahun 2008 itu masih banyak ada penyalahgunaan di kereta api sehingga mereka rugi sebesar 83,5 miliar dan banyak hal-hal yang bertentangan dengan peraturan. Contohnya itu calon tiket, penumpang gelap, bangunan DMI, perantara jalur kereta, pedagang asongan, dan toilet gerbong yang tidak terapan. Lalu pada tahun 2009 itu terjadi transformasi yang dilakukan oleh dirut baru yaitu Pak Finanus Jonan. PT KAI dalam kurun waktu setahun yaitu tahun 2009 berhasil meraih keuntungan sebesar 154,8 miliar yang sebelumnya rugi dari 30 miliar pada 2018. Hal ini menunjukkan betapa besarnya peran Pak Jonan dalam mengubah perkeretaan di Indonesia, bahkan dari tahun ke tahun menjadi perusahaan transportasi terbaik. Bahkan hingga setelah ditinggal oleh sang dirut, pertumbuhan lembaga perusahaan
plat merah ini terus meningkat, begitu pun di tahun 2009 mendapatkan penghargaan bergensi di LCA. Nah, lalu kita tahu apa sih yang dilakukan oleh Pak Jonan. Nah, ini ada beberapa hal foto before and after ya. Nah, tadi kan ada dibahas nih Ignatius Jonan. Siapa sih Ignatius Jonan? Dr. Ignatius Jonan ada kelahiran tahun 21 Juni 1963 di Singapura. Jabatan sebelumnya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Indonesia periode 2016-2009, Menteri Perhubungan Indonesia periode 2014-2016, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) tahun 2009 sampai 2015. Pendidikannya ada Universitas Harvard, Tufts University, Universitas Airlangga. Lalu ada aksi korporasi yang dilakukan oleh Pak Jonan. Yang pertama, sterilisasi stasiun, pembenahan toilet dan AC di semua kelas kereta, satu penumpang satu kursi, sistem tiket elektronik, larangan merokok di dalam kereta dan stasiun, meluncurkan aplikasi KAI Access sebagai aplikasi pemesanan tiket. Lalu ada implikasi dan dampak dari kebijakannya. Yang pertama ada kebijakan harus bersih dan gratis. Dampaknya itu sekarang banyak pengguna yang sudah lebih nyaman dengan toilet yang ada di kereta api. Yang kedua, kebijakan pembatasan orang yang bisa masuk stasiun. Dampaknya itu mengurangi kerumunan kayak tadi yang sampai rame-rame dan pet-petan yang padat banget gitu. Yang ketiga ada kebijakan larangan pedagang kaki lima berjualan di dalam stasiun. Biasanya kalau yang pedagang kaki lima ini ada yang bahkan sampai kejar, ada yang menawarkan hal-hal yang bahkan para penumpang itu nggak setuju. Jadi dengan nggak ada yang pedagang kaki lima ini dapat meningkatkan keindahan dan kebersihan serta keamanan dan kenyamanan pelanggan. Yang keempat adalah kebijakan penambahan AC dan TV layar datar pada layanan kelas ekonomi dan menambahkan beberapa kelas baru yaitu first class. Dampaknya itu pada tahun itu masyarakat senang dengan kebijakan ini dan KAI mendapatkan lebih banyak keuntungan. Lalu yang kebijakan kelima, penerapan packing card. Ini mengurangi waktu antrian. Dan kalau kita tahu waktu antrian tiket kalau masih pakai orang tuh lama banget, yang bisa padat baru tuh makan waktu yang panjang banget. Lanjut ke kasusnya sekarang pada awal baru sistem KAI yang lebih modern ini adanya pertentangan khususnya dari pedagang kaki lima, karena kayak mereka tuh merasa gak diperhatikan gitu sebagai rakyat kecil oleh Pak Juno ini berjualan di dalam kereta maupun di area stasiunnya. Dan pencapaiannya tuh ada PT KAI ini berhasil meraih 2 penghargaan dalam ajang Anugerah Hubungan Indonesia. 2 penghargaan tersebut yaitu Gold Winner. Yang pertama itu mereka mendapatkan Gold Winner dalam kategori layanan keterbukaan informasi publik inovatif dalam subkategori laporan layanan informasi publik. Dan Gold Winner yang kedua itu layanan channel digital dalam subkategori website. Dan penghargaan yang kedua itu penghargaan di ajang ILLCA 2017. Nah, ILLCA ini adalah Indonesia TV Legend Competition Award. Nah, penghargaan tersebut berupa Most Reliable Railway Transportation Country di Indonesia. Pelajaran yang dapat bisa diambil dari PT KAI, yang pertama, perubahan bisa terjadi di tangan orang yang tepat, seperti si Pak Jonan ini. Yang kedua, kesejahteraan karyawan menjadi faktor pendukung kesuksesan bagi perusahaan. Yang ketiga, terkadang orang harus dipaksa untuk sadar akan kemajuan teknologi, karena ya sekarang kan contohnya kalau misalkan pesan tiket keretanya juga udah bisa dari web gitu, nggak harus ke tempatnya langsung. Dan yang terakhir adalah pertentangan itu hal yang wajar, semua akan berjalan baik apabila sudah biasa. Ini seperti sama kasus yang tadi saya jelaskan. Kenapa? Karena mungkin kan banyak penumpang yang merasa nggak nyaman juga dengan adanya pedagang kaki lima tersebut. Ya, presentasi mau kami, terima kasih.